Halo sobat budaya di seluruh Nusantara, berjumpa lagi dengan saya Yopi di channel Gubuk Inovatif yang diprakarsai Museum Gubuk Wayang Kota Mojokerto, Jawa Timur dalam acara Sambang Konco Potehi. Sesampainya perjalanan saya di Kota Semarang, Jawa Tengah ini, saya akan menyambangi Konco Potehi dari Kota Pati, Jawa Tengah. Dan termasuk pemain ini boleh dikatakan pendatang baru, Saudara Rama dari Pati, Jawa Tengah. Seperti apa obrolan santai saya dengan Saudara Rama dari Kota Pati, Jawa Tengah? Terus ikuti video ini agar sobat budaya tidak ketinggalan. Dan sebelumnya saya ingatkan sobat budaya untuk like, subscribe, komen channel Gubuk Inovatif yang diprakarsai Museum Gubuk Wayang Kota Mojokerto agar kami tetap bersemangat dan semonggo. Halo sobat budaya di seluruh Nusantara, berjumpa lagi dengan saya Yopi di channel Gubuk Inovatif yang diprakarsai Museum Gubuk Wayang Kota Mojokerto dalam acara Sambang Konco Potehi. Perjalanan saya sudah sampai di Kota Semarang, Jawa Tengah, dan saya juga sudah bersama pemain wayang potehi termasuk generasi baru, Saudara Rama dari Kota Pati, Jawa Tengah. Sebelum saya melanjutkan obrolan santai saya dengan Saudara Rama, tidak lupa saya mengingatkan kepada sobat budaya untuk subscribe, like, comment, and share channel Gubuk Inovatif yang diprakarsai Museum Gubuk Wayang Kota Mojokerto. Semoga sobat budaya dimanapun saja berada selalu diberikan panjang umur, sehat, dilancarkan rezekinya dan dilancarkan semua usahanya. Amin amin, Allahumma amin. Nah, apa kabar Mas Rama? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Mas ya. Kita sudah lama tidak jumpa ya. Iya. Kira-kira sekitar tahun 2016 atau 2015 ya. Kita sudah tidak berjumpa, dan sobat budaya bisa diketahui bahwa Saudara Rama ini masih mempunyai keturunan darah China atau Tionghoa. Itu marganya apa Mas Rama? Marganya Ko. Namanya Ko Tek Liang. Ko Tek Liang gitu ya. Kebetulan Mas Rama ini juga termasuk pemain baru berasal dari Kota Pati. Terima kasih sampean sudah istilahnya kita ketemu di Semarang ini ya Mas ya. Iya. Nah, Mas Rama, sesuai tema acara kita, saya mewakili Museum Gubuk Wayang dalam acara Sambang Konco Potehi. Intinya saya mau menyambangi konco-konco para pemain wayang potehi yang ada di Indonesia, dan nanti mengisi acara ini supaya jenengan nanti bisa bercerita mengenai pengalaman-pengalaman hingga menekuni wayang potehi. Nah, Mas Rama, mungkin Mas Rama masih ingat kira-kira tahun berapa sampai sudah mulai mengenal wayang potehi? Ya, waktu itu bapak saya kan bekerja di Kelenteng Ngudon, Jombang. Oh, Kelenteng Gudo itu ya. Iya. Namanya siapa Pak? Siapa? Pak Bambang Sanyoto. Pak Bambang Sanyoto. Terus? Nah, di situ bapak saya jadi juru kunci. Oh, jadi juru kuncinya di Iya, Kelenteng Gudo. iya. Nah, dari situlah ada wayang potehi. Kalau saya tarik dengan wayang potehi itu. Berarti awalnya sampai dari Pati ikut bapak di Kelenteng Gudo, dan sekarang bapak sudah tidak di Kelenteng ya, tidak kerja, sudah pensiun gitu ya. Udah pensiun. Terus akhirnya akan kembali di Kota Pati ini. Iya. Dan kembali bahwa memang kan sering ada pementasan wayang potehi di Kelenteng Gudo.
waktu itu sampean ikut bapak kan di situ, terus mulai tertarik sekitar tahun berapa Mas Rama? Tahun 2015. 2015-an ya, sampean sudah mulai mengenal wayang putih. Nah, kalau boleh bisa diceritakan Mas Rama, kira-kira begitu sampean sudah tertarik dengan wayang putih, lalu naik di atas panggung ini, mungkin dalang saat itu yang memberi kesempatan dalang siapa ya waktu itu ya? Waktu itu sih dalangnya Pak Subur. Oh, Pak Subur dari Iya, Sidoarjo. dari Sidoarjo. Pak Subur dalang di Kelenteng Gudo waktu itu. Iya, betul. Terus Ya dari situ saya dibelajari sama Pak Subur itu. oh, disuruh naik ke panggung. Terus belajar sama Pak Subur. Kalau boleh tahu pertama kali langsung pegang musik atau pegang wayang atau bagaimana? Waktu itu ya disuruh lihat-lihat dulu, baru kemudian harinya disuruh megang wayang. Oh, jadi asisten dalang dulu. Iya. Nah, setelah dari Kelenteng Gudo, mungkin diajak lagi kemana atau mungkin ikut dalang-dalang lainnya dulu? Ya ada Pak Kike, terus Pak Pur, Almarhum Pak Purwanto Iya. juga pernah ikut Pak Pur ya. terus Terus Pak Wit, Pak Widodo itu Iya. juga dari terus Mas Sony. Sony Pranasmara Iya, dari Jombang juga. Berarti memang pertama kali yang memberi kesempatan menekuni wayang putih ini diajari sama Pak Subur itu ya. Iya, pertama Dari kali. dalang wayang putih dari kota Sidoarjo. Nah, Mas Rama masih ingat nggak pertama kali pentas wayang putih di luar kota setelah keluar dari Gudo itu di kota mana Mas? Di kelenteng mana atau gimana itu? Ya di Kelenteng Semarang, terus di Kelenteng Krian, terus Pasar Baru, Jakarta juga. Jakarta. Sudah sampai Jakarta juga. Sudah. Ikut dalam Sampai di Mall Ciputra juga. oh ikut Pak Subur juga itu. Ikut Pak Subur juga. Berarti sampean begitu mengenyam istilah ilmu dari Pak Subur ya sudah mulai keluar dari kelenteng Gudo itu ya istilahnya. Iya. Keluar itu kan keluar main bukan meninggalkan, bukan maksudnya ikut keluar langsung di Semarang, Iya. di Pasar Baru, di Mall Ciputra ikut sama Pak Dalang Subur juga. Iya. Dan pernah juga ikut dalang-dalang yang lainnya termasuk Bapak Purwanto yang sudah almarhum. Iya. Saya juga dulu sering ikut Pak Pur kemana saja Pak Pur, beliau almarhum mendapatkan job pasti menghubungi saya, telepon saya untuk istilahnya manja gitu loh. Banyak kenangan saya dengan almarhum Pak Purwanto, meskipun dengan Mas Sony Dalang juga, sama Pak Widodo, sama Pak Gege saya sering juga dalam satu panggung. Nah, Mas Rama, istilahnya apa yang membuat Anda tertarik dengan wayang putih ini, Mas? Hingga sampai sekarang ini sampean istilahnya pemain baru, tapi alasan apa yang membuat Anda suka gitu loh? Ya alasannya ya terhibur. Terhibur itu ya. Jadi menyukai dalam segi pekerjaan itu. Ya kita happy kan ya. Jalannya enak gitu ya. Berarti memang awalnya sampean sudah senang dengan wayang putih. Memang awalnya kan diberi pelajaran, akhirnya sudah bisa dikatakan sebagai seorang pemain, dan awal mulanya menjadi asisten dalang atau jiju ikut sama Pak Subur dari kota Sidoarjo juga itu, dan dalang-dalang lainnya juga. Berarti memang yang mendasari, yang memotivasi sampean istilahnya menekuni wayang putih memang awalnya suka dulu ya Mas. Iya. Jadi benar apa yang sampean katakan, Sobat Budaya, sesuatu yang kita kerjakan kalau kita diawali dengan rasa suka, kita jalan-jalan aja enak gitu loh. Iya, Tapi kalau happy. istilahnya happy, kalau kita istilahnya merasa berat, merasa pikiran itu tidak enak pun, pekerjaan nggak bisa mungkin selesai dengan baik kan gitu Mas Rama ya. Dan saat sekarang ini sampean masih tetap tinggal di Pati atau Ya sekarang masih tetap tinggal di Pati ya? Iya. Kemungkinan habis ini mau main kemana Mas? Ya kemungkinan habis ini main di Krian, Tuban. Oh main itu, Iya main. ikut sama Pak Subur ya? Iya. Itu Krian Tuban-Tuban pun sudah kemarin, saya juga sudah kemarin Ya sudah ikut kesana. Pak Sirat juga. Ikut Pak Sirat juga pernah. Ya. Nah, Mas Rama, dengan sampeannya, sampean anak keberapa? Anak pertama, Oh, berapa bersaudara? 2 saudara. Berarti yang nomor 2 Nomor 2 cewek apa cowok? cewek.
Masih sekolah? Masih. Masih sekolah ya. Bapak, ibu sudah tidak ada ya? Ibu masih. Masih ya, masih. Belum maaf, saya belum tahu. Yang tahu saja sama Pak Bambang. Belum pernah ketemu sama mamanya kalau ketika di Gudo. Terus dengan adanya sampai menekuni wayang putih sebagai anak pertama, itu berarti orang tua mengizinkan Mengizinkan. untuk belajar wayang putih, juga bahkan sudah menjadi pemain, dan lagi kemungkinan ya mungkin Papa itu Pak Bambang kan juga kenal dengan para pemain wayang putih, kan sering ketemu di Gudo. Iya. Sama Pak Subur, sama dalang-dalang lainnya juga. Bahkan saya pun juga kenal baik dengan Pak Bambang, dengan papamu, cuma kan sudah lama tidak ketemu. Belum tahu juga kalau papa itu sudah tahun berapa papa sudah berhenti di Kelenteng Gudo itu. Waktu Covid. Oh, waktu Covid itu ya. Iya, berarti sudah tidak bekerja lagi di Kelenteng Gudo. Nah, Mas Rama, berarti Anda 2015, berarti kurang lebih sudah 9 tahun. Nah, Iya. dari kurun waktu 9 tahun pertama kali menjadi asisten dalang, sekarang sudah istilahnya berpindah enggak? Maksudnya sudah mulai, oh ya ini sudah mau bisa pegang tambur, bisa pegang gembreng atau pegang cikneng gitu, Ya, setiap kita pekerjaan harus kita meningkatkan prestasi Iya. lah. Ini sudah merangkak ke apa ini? Ke Tambur. tambur. Oh, ke tambur sudah Iya, mulai ya. Sudah mulai. Jadi memang begini sobat budaya, mungkin sobat budaya sudah mengerti, paham juga mengenai tahapan-tahapan istilahnya belajar di wayang putih ya Mas Rama ya. Memang rata-rata hampir 70% begitu pemain pemula naik di atas panggung, mereka istilahnya sama dalang memang diajari pegang wayang dulu. Tujuannya satu, untuk mengetahui karakter wayang. Kedua, bisa menyesuaikan cerita dalang. Ketiga, bisa menghafalkan kode-kode apa yang dalang sampaikan, karena kode dalang merupakan awal jalannya untuk pertunjukan. Iya. Nah, berarti sampai sudah istilahnya sudah merambak ke tambur ya. Untuk yang lainnya belum mencoba. Ya, nantilah berjalannya waktu. Iya, yang penting sebagai pemain baru dari wayang putih Mas Rama, itu pengalaman saya kan ya, tetap semangat, terutama disiplin, Iya. sungguh-sungguh, dan bila ketemu dengan istilahnya pemain yang lebih dulu, istilahnya menekuni wayang putih, jangan malu untuk bertanya. Bagaimana cara, misalnya sekarang pegang tambur ya, kode dalang apa itu bagaimana aransemen musiknya, bagaimana tabuhannya, itu sampai tanya. Jangan pernah malu, jangan pernah istilahnya apa ya, mudah tersinggung, harus sabar. Saya dulu awal belajar, waduh, bayar loh itu saya belikan ini ono ini, karena apa, saya ingin istilahnya cepet-cepet, wah, dan istilahnya bisa cepet dalang gitu loh. Makanya sebagai pemain pemula itu kuncinya seperti itu. Satu, harus disiplin terutama, terus teguh, yang rajin, jangan pernah patah semangat, jangan berkecil hati, jangan mudah tersinggung macam. Karena kadang kan istilahnya para apa ya, orang yang terlebih dahulu belajar, istilahnya senior putih itu kan kadang-kadang cara menyampaikan kan tidak sama metodenya ya. Kadang Iya, ada yang agak kasar, ada yang halus, kadang gitu. Makanya kita sebagai pemula, kita kan istilahnya butuh ilmunya beliau gitu loh. Kita kan ingin ilmunya mereka, sampai harus sabar, harus tetap tanya, jangan pernah malu. Misalnya ketemu Pak Subur, ketemu saya, ketemu Mas Sony, ketemu Pak Widodo, Pak Ki, tanya, Pak ini gimana tamburnya, aransemennya gimana, kodenya gimana. Nanti sampai akan cepat istilahnya bisa apa, menguasai. Baru gitu nanti pindah ke alat musiknya, dari Erhu atau Yana atau Sanchen, sesuai dengan apa yang sampean sukai. Nah, Mas Rama, mungkin ada ndak cita-cita untuk menjadi seorang dalang? Ya ada. Ada ya? Ada pasti. Pastilah, sampean kan tahu sendiri dalang-dalang wayang putih sekarang kan sudah sepuh semua, bahkan sudah ada yang meninggal, dan kita berharap dengan sentuhan tangan sampean nanti sebagai pemain baru wayang putih, untuk bisa melestarikan budaya wayang putih di Indonesia ini jangan sampai punah. Karena sungguh disayangkan, budaya wayang putih ini sudah menjadi bagian budaya dari bangsa Indonesia, dan ini merupakan wayang tertua di dunia. Memang sih pemainnya
yang senior sudah pada sepuh itu bisa dihitung pakai jari. Jadi seperti saya nanti berharap, istilahnya kan sampean masih di bawah saya gitu loh. Jadi berharap nanti dengan sentuhan tangan sampean dengan baik sekali dari Tulungagung juga banyak para pemain baru di Kota Kediri, ada Pak Wandi, di Kota Surabaya banyak juga, ada kemudian ada nanti bisa istilahnya kalau pas ketemu saling berbagi ilmu lah. Iya, sharing gitu loh. Biar menambah ilmu, jangan pernah malu. Nah, Mas Rama, setelah sampean ikut Pak Subur ke Jakarta, ke Jawa Tengah, kemanapun, ada ndak kira-kira pengalaman yang sudah istilahnya, wah ya sukanya ikut wayang itu gini, dukanya itu gini, ada ndak kira-kira sampean? Bisa diceritakan monggo. Ya, itu kan sudah jadi pekerjaan saya, jadi ya sudah ada risiko dan tanggung jawab. Betul, ada konsekuensinya sebagai pemain wayang. Mungkin ada pengalaman waktu sukanya begini main wayang. Sukanya sih kita sih jalan-jalan ke luar kota. Kita tahu jadi kota mana aja kita sudah tahu gitu. Seluruh Indonesia. Iya. Gitu. Mungkin ada pengalaman yang waduh inget siapa atau gimana gitu. Ya pasti. Pastilah. Masih ya, ini belum menikah ya Mas ya? Belum. Usia berapa Mas Rama sekarang? Usia sekarang 24. 24, oh masih panjang perjalanan. Semoga nanti sampean di Wayang Putih tetap semangat, bisa meningkatkan prestasi, menambah ilmu. Jangan lupa kalau mempunyai cita-cita sebagai seorang dalang, sampean harus istilahnya banyak belajar lah dari para sesepuh. Nah, sebagai seorang asisten dalang Mas Rama, kan sudah banyak ikut para dalang ya. Mungkin ada sebuah cerita wayang putih yang sampean suka, itu cerita apa ketika Anda menjadi asisten dalang itu? Ya, cerita apa ya? Ya apa cerita mungkin yang terkesan wah ada si jinku ya atau apa gitu. Ya termasuk itulah. Termasuk itu ya. Ada cicinku ada dua, ada cicinku Cingse maupun cicinku Cingtang. Itu banyak cerita yang istilahnya banyak apalah istilahnya peperangan dalam kerajaan itu. Makanya nanti kalau ketemu para senior sini Pak Dalang, pinjam buku fotokopi. Ilmunya di situ. Di fotokopi dulu dibaca. Ada buku Sulampek fotokopi, kalau istilahnya tidak di fotokopi ditulis Sulampeknya ini tanya. Untuk kunci menjadi seorang dalang harus itu cerita dulu, harus tahu dari Sulampeknya, cara pegang wayang. Jadi nanti kalau sampean memang ingin menjadi seorang dalang pasti nanti akan cepat gitu loh. Jadi tetap semangat. Saya juga berharap nanti Wayang Putih dengan para teman-teman pendatang baru bisa melestarikan budaya wayang putih ini jangan sampai punah. Nah, Mas Rahma mungkin ada yang disampaikan sesama para pemain wayang putih baru, mungkin bisa memberi motivasi lah sama pemain baru tetap semangat atau bagaimana, monggo. Ya harapan saya sih selalu berkembang terus wayang putih dan harus giat dan disiplin gitu. Itu ya. Jadi harapannya sampean sebagai sesama pemain baru wayang putih agar lebih giat belajar, terutama disiplin dan harus tekun. Yang terutama itu tadi Mas Rama, jangan pernah malu untuk bertanya, karena pepatah mengatakan kita malu bertanya akan sesat di jalan. Itu loh ya. Jadi nanti saya doakan sepulang dari Kota Semarang kembali ke Kota Pati selamat sampai tujuan Mas Rama, dan saya Yopi mewakili Museum Gubuk Wayang Kota Mojokerto, Jawa Timur mengucapkan terima kasih sampean sudah datang jauh-jauh dari Kota Pati untuk berkumpul di ini Kota Semarang dalam acara Sambang Konco Putih. Semoga Mas Rama sekeluarga diberikan kesehatan, panjang umur, sehat walafiat, dilancarkan semua urusan. Salam buat keluarga, terutama sama Pak Bambang. Iya. Nah, demikian tadi Sobat Budaya di seluruh Nusantara, obrolan santai saya dengan pemain wayang putih berasal dari Kota Pati, Jawa Tengah, Saudara Rama yang masih mempunyai darah keturunan Chinese
dengan nama Ko Tek Leong. Semoga dengan hadirnya Mas Rama di acara Sambang Konco Putih dengan berbagi cerita berpengalaman bisa menambah pengetahuan sobat budaya di seluruh Nusantara. Ternyata di Kota Pati ada pemain baru wayang putih. Terus ikuti video saya akan tetap menyambangi konco-konco putih di Kota Semarang. Sampai jumpa, salam budaya menyatukan bangsa menuju Indonesia Mas 2024. Sampai jumpa.